Rani? Di Ceuta. Di Spain ya, Mbak? Iya. Masya Allah. Gimana, Mbak? Kabar Spanyol saat ini gimana, Mbak? Spanyol baik-baik aja. Nanti mulai 1 Juli sudah dilepas lockdownnya, sudah diberhentikan lockdownnya. Oh, 1 Juli. Sekarang ini di Ceuta udah masuk fase 2. Fase 2 itu jadi di sini ada dibagi-bagi kalau nggak salah 3 atau 4 fase tergantung kota masing-masing. Mana yang sudah mulai reda virusnya boleh masuk ke fase yang lebih lanjut. Nah, di Ceuta mulai kemarin sudah masuk fase 2. Jadi sudah boleh ke ngopi di kafe, sudah boleh masuk ke toko-toko yang besar udah buka walaupun ada jarak-jarak. Jaga-jaga jarak gitu kan. Prosedur-prosedur kesehatannya ketat masih. Di Indonesia gimana? Di Indonesia belum tahu ini, Mbak Rani. Ini kalau kabar terakhir kan berapa ya? 21.000. Tapi nyebar sih, Mbak Rani. Itu nyebar. 21.000 itu yang tertular yang terkonfirmasi. Iya, yang positif gitu ya. Positif, udah positif. Yang udah positif. Tadi sih baca, saya nggak terlalu update sih Mbak Rani untuk masalah COVID-nya. Paling nanya teman-teman aja gimana seperti apa gitu. Iya. Itu tersebar 21.000 ya di seluruh Indonesia. Iya. Paling banyak Jakarta, 6.000 lebih. Nomor 2 Jawa Timur. Jawa Timur tersebar di semua kota. Iya, semua kota Mbak Rani. Yang paling ekstrim kan Jawa Timur, setelah Jakarta terus Jawa Timur. Nggak tahu Surabaya seperti apa sekarang. Gitu. Ini masih di mana nih? Di Surabaya atau di? Posisi sekarang di Semarang, Mbak Rani. Di Semarang. Semarang ya. Jadi belum bisa mudik ini, belum bisa mudik. Biasanya kan mudiknya kan ke Gresik, Surabaya terus ke Gresik. Iya. Ya, karena posisi seperti ini ya sudah kita sampai bosen full di rumah ini, nggak kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Iya betul. Soalnya kita juga agak ngeri ya, kelihatannya orang nggak peduli gitu ya. Iya. Dia yang menularkan virus atau gimana kita nggak tahu. Apalagi nggak semua orang dapat tes Swab. COVID kan? Iya. Ini aja di tempatku kerja barusan minggu kemarin dikasih tes COVID. Karena aku kan kerjanya di supermarket. Iya. Itu pun baru beberapa yang lalu kita sudah setelah ini sekian bulan ada corona. Nah terus ya syukurlah semuanya negatif. Tapi ya gitu tesnya itu nggak semua terjangkau, makanya kan agak ngeri juga kalau keluar kemana-mana. Ya. Itu kalau yang posisi di sana itu Mbak Rani Spanyolnya mana Mbak? Utara, timur, barat, selatan? Selatan. Selatan ya. Kalau itu Mbak, kalau yang di sana Muslim Spanyolnya banyak enggak Mbak? Teman-teman yang Muslim di sana. Di tempatku sini kebetulan kan jadi cukup banyak Suaranya Muslim. Suaranya menghilang Mbak Rani. Agak terputus-putus ya. Iya. Iya, agak terputus-putus, nggak tahu kenapa. Lagi pula ini kameranya kenapa miring-miring begini ya? Oke.
Iya, tapi Mas Ilyas sama keluarga sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah semua sehat Mbak Rani. Semua sehat, Mhm, terus yang di Gresik juga sehat semuanya. Itu malah mhm. yang di Gresik itu apa ya? Kan masuk zona merah juga karena berdekatan dengan Oh, Surabaya. Jadi oh, iya iya imbasnya iya iya. dari Surabaya langsung ke Gresik kan ngimbasnya kan deket banget Mbak Rani. Iya 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 iya. Kalau dengar berita-berita di Indonesia, kalau yang ada di rumah sakit penanganannya gimana, Mas? Ya Yang sudah itu masuk. Mbak. Saya kurang begitu memantau Mbak Rani. Soalnya beritanya kan bermacam-macam Mbak Rani. Wis kalau Hmm, untuk tapi kalau dari teman-teman yang saya tahu sih penanganannya sudah bagus sih Mbak Rani. Sudah mengikuti prosedur aha. yang Ah, gitu. yang yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal. Ah, Terakhir gitu ya. terakhir terakhir saya lihat kemarin misalkan yang meninggal tuh 1.000, yang sembuh 5.000 gitu Mbak Rani. Oh, iya 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 iya. Nah, Kalau apalagi sudah berapa bulan sejak bulan bulan Maret ya? kemarin iya Maret, Februari ya? Maret, Maret. Kalau Indonesia dinyatakan masuk itu Maret. Ya Hmm. mungkin ini Mbak Rani apa ya? Termasuk kepulangan WNI dari luar negeri kan mulai rame. Oh, Termasuk iya iya. kemarin yang dari Malaysia ada sekitar berapa? 800 atau berapa itu Mbak Rani? Aha. Yang pulang dari Malaysia ke Indonesia, sebagian ke Jawa Timur, sebagian ke Semarang. Iya iya iya. Jadi kalau dilihat progresnya mulai masuk di Indonesia sampai sekarang cuma 1.000 yang meninggal itu bisa dibilang sedikit kalau aku yang bilang loh ya. Ya, Karena di Spanyol begitu ya. mulai Februari masuk dalam 2 bulan langsung puluhan ribu yang mati, yang meninggal. Oh, Kan ya. cepat sekali dibandingkan dengan yang di Indonesia kan lebih Hmm, sedikit gitu kan. Jadi kalau aku pikir mungkin bisa karena datanya nggak akurat bisa jadi. ya, atau memang karena penyebarannya tidak secepat di Spanyol, Spanyol ya. bisa jadi. Makanya karena kalau di sini dulu kurvanya tajam sekali, begitu masuk minggu atau 1,5 bulan sudah 20-an ribu, sudah 13-an ribu gitu ya, 15.000 yang meninggal. Nah kalau aku lihat yang terjadi di Indonesia mungkin mudah-mudahan begitu, nggak terlalu cepat kayak di sini. Hmm, Mungkin karena faktor cuaca, cuaca, temperatur iya. di sana kan lebih lebih panas. Jadi virusnya mungkin nggak cepat menyebar seperti di sini. Mudah-mudahan begitu. Kalau ini Mbak Mbak Rani terakhir kapan pulang ke Indonesia Mbak Rani? Udah nggak pernah pulang ini? Februari Februari tahun lalu. Oh, apa Februari pas tahun liburan? 2019. Enggak, waktu itu ada urusan urusan keluarga. Jadi harus disempat-sempatkan pulang, dipaksa pulang gitu karena sesuatu urusan. Hmm, Jadi aku 2 minggu waktu itu, tapi harus ke beberapa kota, ke Jakarta, Surabaya, ke Solo. Jadi itu semua untuk jadi nggak sempat banyak liburan, cuma ngurusin dari kantor ke kantor. ya ya. Gitu. Masih kontak dengan teman-teman yang di Masih Indonesia Mbak Rani? ada beberapa, tapi cuma lewat WhatsApp. Yang lebih WhatsApp ya. sering sih dengan keluarga, ya, dengan grup keluarga yang lebih sering. Ya ya. Kalau kalau masih lihat kegiatannya sekarang lebih banyak ini ya. Enggak, selain sebelum sebelum corona ya, aktifnya lebih Ya. banyak di ini ya di Di sekolah di training lah, perform. beli pelatihan. Iya, training. Iya. Ya. Tambah maju ya, Mas ya. Ya alhamdulillah Mbak Rani. Ini kan berkat jasanya Mbak Rani juga ini kan yang
mempertemukan jalannya akan ke situ gitu Mbak Rani. Kok bisa? Apa hubungannya? Aku nggak pernah ngajari kok. Nah, awal-awal waktu masih kuliah dulu di Sidoarjo itu kalau hari Senin pagi sama Selasa pagi itu kan yang dipantau kan Mbak Rani sama Mas Aldi. Ah, ya, ya. Waktu itu Nah, acara diskusi nah, sama acara Pak kalau Mario. Senin kan ya kalau Selasa kan sama Pak Mario Teguh. Iya, Terus hari betul. Seninnya sama Pak Tony Wijanarko yang dari Ah, Jawa iya. Carnegie Planning Ah, itu. iya, betul. Nah, dari situ kan timbul apa? Oh ini jadi pembicara kok enak gitu ya. Akhirnya kan terus mencari-mencari, oh ternyata ada ya dunia training, dunia trainer itu. Iya. Jadi idenya dari situ. Dari Ya situ Mbak Rani. syukurlah kalau bermanfaat. Terus sekarang gimana kemajuannya, mah? Kalau posisi sekarang sih ya ini Mbak Rani, semua beralih ke online Mbak. Ah, gitu. Ya online. Jadi sekarang ada harus belajar lebih apa ya? Banyak gadget, banyak teknologi gitu ya. Teknologi, iya. Ya alhamdulillah kalau untuk teknologi nggak terlalu tinggalan jauh lah, masih bisa ngikuti Mbak Rani. Hmm. Ini Dari aja yang aku join sama Mas Ilyas di streamyard.com iya, ya. iya. Ini aku baru sekali ini, baru tahu ini. Aku biasanya kapan hari itu sama guru-guru di sini kan lewat apa namanya itu Google Classroom. Google Classroom. Iya, Terus sama yang keluargaku kapan hari itu selain di WhatsApp juga ada di apa namanya pakai Zoom. Zoom. Ya. Lah ini baru lagi, jadi ternyata banyak ya. Kita Banyak. harus belajar. Kalau kalau Mbak Rani mau nyoba lagi ada namanya webex.com. Wow. Itu juga ada. Aku Ya. pernah denger ini Webex. Kalau nggak salah ada pertemuan webinar Mm-mm. suatu perusahaan kosmetik waktu itu ya. Tapi aku Ya, belum pernah coba sih. Ternyata banyak juga ya ya, banyak banyak Mbak Rani. konten-konten ya. Ya, tinggal tinggal kita update di mana ada aja Mbak Rani. Uh, ya syukurlah kalau bisa. Terus iya sekarang semua harus dipikirkan untuk online. Bisnis model baru kan gitu ya. Iya Mbak Rani. Nih, ini Mbak Rani di Spanyol selain di supermarket ada bisnis juga Mbak Rani. Enggak, aku nggak ada ya bisnis bisnis pribadiku sih cuma cuma jadi apa ya? Em, jadi distributor aja, tapi nggak terlalu aku sesuaikan waktuku aja karena aku juga masih harus menyelesaikan kayak sekolah tata boga. Aku ikut sekolah tata boga lagi. Jadi Hmm, sekarang lagi musim-musimnya ujian. iya iya. Ya, jadi semuanya aku lakukan sesuai waktuku aja, nggak terlalu konsen. Sebetulnya yang istimewa di Spanyol itu apa sih Mbak Rani? Yang apa? Yang istimewa di Spanyol itu apa sih? Ah, yang pertama kalau aku lihat, aku seneng ini ya, seja sejarahnya, kulturnya orang Eropa. Pertama itu, Oh, karena Spanyol kan masih di Eropa. ya, Kalau misalnya dilihat dari gedung-gedungnya gitu aja ya, bangunan gaya Eropa sama bangunan gaya Amerika misalnya lebih ya. lebih bagus yang model-model Eropa gitu itu jadi bisa melihat gimana sejarahnya dulu sampai membangun gedung-gedung bagus kayak gitu orang-orangnya gimana kulturnya itu yang pertama aku menarik di situ terus apalagi ya hmm, ya aku juga melihat ini apa namanya sebetulnya sejak pertama
di Indonesia dulu, Ya. aku jarang-jarang kenal atau tahu sejarah Spanyol. Hmm. Aku pikir Spanyol itu ada di Amerika. Karena Oh, karena sejarah yang kita pelajari di Indonesia dulu kan banyak kita dengar soal Belanda, Belanda. Portugis, Ya, Inggris, tapi Spanyol enggak. Karena penjajah Spanyol nggak pernah nyampe ke Indonesia, makanya kita di buku-buku pelajaran sejarah dulu nggak pernah belajar tentang bangsa Spanyol dan Spanyol. kulturnya kan, budayanya. Nah ternyata begitu sampai sini aku baru tahu, oh ternyata beda yang ada di Amerika, Meksiko sana tuh Hmm. orang sering salah salah paham, salah kaprah. Jadi di sini aku baru tahu, ah ternyata beda gitu loh. Dan ya itu, aku kadang lucu aja kalau ada teman-teman di Indonesia yang minta oleh-oleh, bawain ini dong jalapeno. Nah, jalapeno itu orang Spanyol nggak tahu, orang Spanyol nggak kenal makanan itu yang ada di Hmm. Amerika. Karena Di memang Meksiko. sejarahnya orang bangsa Spanyol kan menjajah Amerika lama sekali. Ya. Sampai banyak tradisi Spanyol dijalankan di sana, muncul di Amerika juga. Dan mereka orang Indonesia kita banyak mencampur aduk Spanyol dengan Amerika. Seperti waktu pertama-tama kali saya datang dulu di sini. Oke. Berarti bahasa Spanyol sudah lancar Mbak Rani? Ya, alhamdulillah udah lancar, tapi ada eh, kadang-kadang masih salah interpretasi juga sih kalau ngomong sama orang sini. Istilahnya Oke. mungkin bahasa slangnya ada yang baru-baru juga aku harus ngerti gitu kan. Hmm. Oke. Kalau Frase-frase kalau suami sibuk apa ini Mbak Rani? dia kayak di sini kayak di Indonesia kayak pegawai negeri. Kayak pegawai negeri. Jadi karena sekarang nggak boleh ngantor ya masih bekerja di rumah beberapa sampai diberhentikan lockdownnya nanti. Itu suaminya WNI atau WNA Mbak Rani? Orang sini sih, Orang Spanyol. orang Spanyol, orang Ceuta ya. Oh, saya tahu. Kok bisa ketemu itu gimana ceritanya Mbak Rani? Itu long story, long story. Lestari. Iya. Di sana udah jam berapa Mas Ilyas? Ini jam 4:30 sore Mbak Rani. 1:30 sore. Di sini Ya. hampir jam 11:30. Ini aku Pak belum siang. sarapan karena iya masih pagi sih. Masih terhitung pagi, nanti jam jam satuan itu baru siang. Ya, ini aku masih belum sarapan juga karena tadi barusan ada tamu jadinya orangnya aku masih Oke. Ya, terima iya. kasih kabar-kabar Mbak Iya, Rani. oke. Makasih ya. Sampai Sukses ya, ketemu Mas. lagi ya. Eh, Selamat selamat pagi. selamat selamat sore waktu Indonesia. Ya, makasih. Assalamualaikum.